Selamat malam pemirsa, Perempuan Bicara hadir di hadapan Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Balkis Manisang. Dan kita akan bahas sebuah topik yang sangat teramat penting. Apakah stunting benar-benar mengancam masa depan anak Indonesia? Kita tahu 2030 harusnya bonus demografi ini menjadi start yang cemerlang buat Indonesia. Tapi dengan masalah stunting ini bisa dipenghambat dari performnya bangsa Indonesia. Baik, stunting atau gagal tumbuh kekurangan gizi ya, akibat kekurangan gizi dan infeksi juga, ini sangat tinggi nilainya di Indonesia. Kita lihat dampaknya juga luar biasa. Bagaimana keluarga dari mulai lingkaran terkecil sampai masyarakat dan stakeholders yang ada di sekitar akan menanganinya. Saya akan berbicara tentang ini dengan narasumber-narasumber yang sangat spesial di Perempuan Bicara. Perempuan-perempuan hebat ini yang sudah menyisakan dan memberikan waktunya begitu ya di Jumat malam begitu sebelum akhir pekan. Yang pertama saya sapa Bupati Mojokerto, Dr. Ikvina Fahmawati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Mbak Balkis. Matur nuwun luar biasa Mbak Balkis. Terima kasih Ibu Bupati sudah datang ke Jakarta. Bupati Mojokerto sangat peduli dengan isu stunting ini, kita terima kasih sekali. Matur nuwun kesempatannya. Baik, sudah ada Dr. Ikvina Fahmawati MSI, tapi saya panggil aja Bu Vina ya Bu ya, lebih akrab dengan Bu Vina. Baik, dan di sebelah kirinya ada Dr. Ika Dalimunte sebagai sosiolog kita malam ini. Apa kabar Ibu Ika? Alhamdulillah baik Mbak Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. Mbak Balkis dan para pemirsa TV One dimanapun berada. Baik, terima kasih. Dan sebelah kanan saya ada Dr. Sindiawati, ahli gizi anak. Selamat malam Ibu Cindy, Dr. Cindy. Iya, selamat malam. Mungkin koreksi sedikit, saya dokter spesialis gizi klinik. Oke, dokter spesialis gizi ya. Spesialis gizi klinik ya. Gizi klinik, oke baik. Terima kasih Dr. Cindy. Iya, selamat malam juga. Dan ada Dr. Maria Endang Sumiwi, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Endang, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat malam. Baik, oke, saya langsung saja kita lihat informasi ini. Mudah-mudahan pemirsa cukup fokus ya, karena ini adalah isu yang sangat penting melihat isu stunting di Indonesia. Silakan. Jutaan balita Indonesia mengalami stunting pada tahun 2021. Tingkat stunting balita di Indonesia 24,4% atau 5,33 juta balita. Pada tahun 2018 sebesar 30,8%. Artinya, 1 dari 3 balita mengalami stunting. Stunting merupakan masalah kurang gizi dan nutrisi kronis yang ditandai tinggi badan tidak maksimal dari standar usianya. Penderita stunting rentan terhadap penyakit. Tingkat kecerdasan di bawah normal dan produktivitas rendah. Tingkat stunting pada balita di Indonesia masih jauh dari yang ditargetkan WHO sebesar 20%. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara dengan stunting tertinggi kedua, sementara di dunia, Indonesia menjadi peringkat kelima stunting tertinggi. Tingginya stunting menjadi ancaman serius bagi bangsa. Jutaan anak Indonesia harusnya bisa menjadi generasi produktif. Namun, tingginya stunting pada balita akan menjadi bom waktu kemunduran sumber daya manusia Indonesia. Oke, itu tadi adalah informasi atau data yang dihimpun di tahun 2020, data stuntingnya ya. Jadi 1 dari 3 anak balita. Tapi di 2021 datanya itu 1 dari 4 anak balita itu berpotensi untuk mengalami stunting. Oke, saya langsung mau dengar bagaimana pengamatan dari Bupati Mojokerto. Ini Ibu Vina ya, Ibu Vina. Kekhawatiran atau concern apa yang mungkin dilihat oleh Ibu Bupati saat ini tentang stunting? Silakan. Matur nuwun. Jadi kami bekerja keras gitu Mbak Balkis ya, karena dari SSGI 2021 kita diberi angka 27,4%. Ini kan luar biasa, artinya hampir sepertiga balita di Kabupaten Mojokerto ini dinyatakan stunting. Nah tentu kemudian kekhawatiran ini tidak membuat kami terus khawatir berkepanjangan dan tidak melakukan sesuatu. Justru ini membuat kami sangat bersemangat. Yang pertama sebetulnya kita memikirkan adalah betulkah memang betul-betul 27,4% gitu kan. Karena ini kan dari survei. Sehingga kemudian yang menjadi tantangan buat kami adalah bagaimana kemudian semua balita di Kabupaten Mojokerto itu betul-betul
dilakukan pengukuran. Ya. Nah ini kenyataannya memang di lapangan itu tidak 100% balita ini datang ke posyandu dan dilakukan pengukuran. Oke. Ini kita jadi memonitor faktanya di lapangan ketika kemudian kita sudah mendapatkan angka yang sebesar itu. Ya. Ini merupakan satu hal yang harus diperhatikan betul karena kalau kita bicara stunting, kita bicara terkait dengan masa depan bangsa. Betul. Jadi kami di Kabupaten Mojokerto menjalankan percepatan penurunan stunting ini baik dari intervensi yang spesifik maupun intervensi sensitif kita lakukan bersama-sama karena tentu kalau kita bicara percepatan penurunan stunting itu tidak hanya kita bicara pada balitanya saja, tetapi bagaimana kemudian ibu-ibu hamil ini tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting. Dan juga para calon-calon ibu nantinya juga tidak berada dalam kondisi kehamilan yang bisa menyebabkan dia melahirkan bayi yang stunting. Nah makanya untuk balitanya sendiri di Kabupaten Mojokerto kita melakukan program yang kita sinergikan jalan antara percepatan penurunan stunting dan juga pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten Mojokerto. Karena ini hubungannya pada cakupan usia yang sama. Kalau kita bicara stunting kan balita ya, Betul. Lahir sampai dengan 5 tahun. Tapi kalau usia dini kan sampai 6 tahun. Tetapi ini sama lah. Jadi kita berjalankan bersama-sama sehingga kemudian upaya untuk bisa melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kita tidak akan bisa melakukan intervensi secara tajam pada balita-balita yang dinyatakan stunting kalau kemudian tidak semua balita ini kita ketahui kondisinya. Betul, betul. Saat ini di Kabupaten Mojokerto ini masih di angka 60,8% yang datang ke posyandu dan kemudian ditimbang dan diukur. Nah artinya ini hampir 40% ya ini tidak terdetek dan mereka itu berada ternyata alasannya adalah ketika sudah usia 2 tahun itu udah lulus imunisasi. Kemudian yang kedua adalah alasannya udah sekolah karena partisipasi untuk pendidikan anak usia dini khususnya di kelompok bermain dan TK sederajat di Kabupaten Mojokerto cukup bagus. Sehingga kemudian satu hal yang kemudian kita lakukan karena tentu sambil jalan sambil kita menyiapkan data ya yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian sekolah-sekolah ini lembaga-lembaga satuan pendidikan PAUD ini kemudian kita dirikan posyandu di situ yang nanti kadernya adalah guru-gurunya. Sehingga kami tahun 2023 merencanakan 100% balita di Kabupaten Mojokerto akan terdetek terkait dengan berat badannya dan panjang badannya seperti itu. Baik, berarti Ibu Bupati juga tadi punya concern atau perhatian tinggi juga karena dari 60% saja yang melakukan pengukuran dan dari 60% itu ada 27% sekian. Beda. Jadi begini, kalau 27,4 itu dari hasil SSGI, Survei Status Gizi Indonesia. Jadi dilakukan secara sampling. Mungkin nanti Bu Dirjen bisa menjelaskan begitu ya. Tetapi kalau yang 60% ini betul-betul yang dilakukan, yang datang ke posyandu dan kemudian dilaporkan. Dari kementerian sudah punya aplikasi EPP BGM gitu ya untuk melaporkan bayi-bayi yang datang ke posyandu dan kemudian dilakukan pengukuran. Ini semuanya dimasukkan secara online lewat aplikasi begitu. Disitulah kemudian kita memantau ternyata belum 100% balita di Kabupaten Mojokerto itu dilakukan semangatnya pengukuran. Ibu nih mau kejar yang 40% lagi ini supaya datang juga untuk melakukan pengukuran. Betul, sehingga kemudian kita bisa selesaikan semuanya. Betul. Gitu. Dari Dokter Endang melihat angka stunting nih di Indonesia 24,4% atau di atas WHO yang 20% ya. Ini kenapa penyebab utama seperti apa, Dokter? Ya mungkin sebelum itu sebelum itu mau sama-sama kita pengertiannya sama dulu tentang stunting ya. Jadi nomor 1, anak dimanapun dia lahir itu kalau mendapatkan lingkungan yang bagus tumbuhnya sama. Mau dia lahir di Afrika, mau dia lahir di Indonesia, mau dia lahir di Eropa, itu tumbuhnya sama. Kalau lingkungannya bagus. Sehingga WHO itu membuat suatu kurva yang namanya single reference ya. Jadi untuk semua anak di dunia, kurvanya itu satu. Karena sudah dibuktikan bahwa
dari perbandingan seluruh negara, anak tuh mau lahir dimanapun, lingkungannya bagus, tumbuhnya sama. Nah itu yang kita tuju. Jadi kita meskipun lahir di Indonesia, harusnya kita sama dengan yang lahir juga di negara maju. Nah lingkungan yang bagus untuk anak tumbuh itu dari mana sih? Ada 3. 1, asupan gizi harus bagus. 2, anaknya nggak boleh sering sakit. Karena kalau dia sering sakit, energinya habis untuk menyembuhkan sakitnya, padahal butuh energi untuk tumbuh. Betul. Kemudian yang ketiga, stimulasi. Stimulasi anak supaya dia tumbuh bagus. Jadi 3 itu faktor yang menentukan anak-anak kita bisa tumbuh bagus. Nah, kenapa stunting kita tinggi ya? Stunting itu tadi 24,4% data tahun lalu 2021 yang namanya gagal tumbuh. Gitu. Gagal tumbuh harusnya usia segini dia sudah tumbuh segini, nah nggak sampai, gitu. Nah kalau menurut kurvanya WHO itu yang kita ukur tinggi badan, karena tinggi badan ini adalah yang paling berhubungan atau penanda kuat dari pertumbuhan anak. Jadi kita ukurnya tinggi badan, lihat kurva WHO, di bawahnya garis merah untuk tinggi badan terhadap umur, nah itu yang kita sebut dengan stunting, gagal tumbuh tadi. Nah kita ada 24,4%. Ini kategorinya WHO adalah masalah kesehatan masyarakat yang cukup tinggi. Karena di atas 20 sampai 30% itu tinggi. 10 sampai 20 itu sedang. Di bawah 10 itu rendah, di bawah 2,5% sangat rendah. Ada nggak negara yang di bawah 2,5%? Ada. Australia 2%, Norwegia mungkin sekitar 1, berapa ya. Jadi bisa kita, segitu tuh bisa. Nah kita masih targetkan nanti RPJMN 2024 itu 14%. Tapi tentu saja kita ingin turun terus ya. Kan Singapura mungkin 4,5 atau 5% ya. Mungkin Thailand sekitar masih 14%. Nah kita masih 24, 1 di antara 4. Nah ini yang kita ingin turunkan. Karena nanti kalau kalau 1 di antara 4, nah akibatnya apa? Kalau stunting kenapa khawatir tadi ya Ibu Bupati? Kenapa kita khawatir kalau stuntingnya banyak? Karena anaknya perkembangannya tidak optimal, tidak bisa full potensial gitu. Jadi seharusnya bisa segini, kalau stunting bisanya segitu gitu. Jadi baik itu dari kemampuan kognitifnya maupun kemampuan yang lain ya, kemampuan belajarnya. Nah, itu yang kita ingin turunkan sejauh mungkin. 14% kita kalau semua semangatnya seperti Ibu Bupati, moga-moga bisa di bawah 10%. Kalau semuanya semangat seperti itu. Menarik sekali, sepertinya butuh integrasi yang penting ya dokter ya dan juga dari kepala daerah nih yang sangat penting. Tapi kita akan dengar dari Ibu Ika dan juga dokter Cindy sesaat lagi di Perempuan Bicara.